Sekelompok pendaki muda nekat mendaki gunung terkenal meski cuaca buruk. Di jalur yang licin, mereka terjebak badai dan mulai tersesat. Ketika harapan sirna, muncul seorang pendaki tua misterius yang mengaku relawan SAR dan menuntun mereka melewati jalur alternatif. Namun, semakin dalam mereka mengikuti jalur itu, semakin aneh kejadian yang menimpa rombongan. Hingga di titik terendah, mereka menyadari penolong mereka bukanlah manusia lagi, melainkan arwah regusar yang dulu meninggal di jalur itu. Satu persatu, pendaki dihadapkan pada pilihan, bertahan hidup atau menjadi penumpang selamanya di jalur kematian. Embun pagi menetes di dedaunan, kabut tipis menutupi jalur setapak. 5 orang pendaki berdiri di depan gapura jalur pendakian Gunung Kuntara, salah satu gunung paling terkenal di Jawa Barat. Raka berdiri paling depan, memandangi jalur licin dengan ransel yang menggembung penuh logistik. Di sebelahnya, Yuni merapatkan jaket, berusaha menahan dingin. "Are you guys ready?" tanya Raka, mencoba memecah tegang. Bagas tertawa kecil. "Siap, Kapten. Tapi cuacanya nggak main-main nih." Citra dan Anton hanya saling pandang. Angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan. Sebenarnya, warning cuaca sudah terpampang jelas di pos registrasi. Badai diprediksi datang mulai sore. Tapi anak-anak muda itu terlalu yakin pada mental anak gunung. Terlalu percaya diri kalau mereka bisa naik cepat, camping semalam, lalu turun sebelum badai benar-benar menggila. Perjalanan hingga pos 2 berjalan lancar. Jalur tanah basah, licin di beberapa spot. Kabut mulai turun lebih cepat dari perkiraan. Anton yang jalannya paling lambat tertinggal beberapa meter di belakang. Beberapa kali dia menoleh, seperti mendengar langkah lain yang mengikuti. "Bro, cepetan dong. Maghrib bentar lagi nih," teriak Bagas. Suaranya menggema di sela pepohonan pinus. Anton hanya mengangguk. Napasnya memburu. Kakinya nyaris terpleset di batu licin. Sesekali ia menoleh ke semak-semak. Ada suara gemerisik, seperti ranting dipijak. Tapi ketika disorot senter, hanya kabut pekat. Menjelang pos 3, hujan mulai turun deras. Suara petir menyambar di kejauhan. Raka memutuskan berhenti di jalur datar untuk memasang flashlight darurat. Citra menggigil sambil merapat pada Yuni. Sementara Anton belum juga tiba. "Dia kemana sih?" gumam Raka, frustasi. Ia mencoba menelepon Anton, tapi sinyal hilang total. Bagas nekat mundur turun jalur beberapa meter. Di sela kabut, ia melihat bayangan orang berdiri diam di bawah pohon besar. "Ton!" "Anton," panggil Bagas. Tidak ada sahutan. Bayangan itu justru bergerak makin dalam ke jalur setapak yang tertutup kabut. Hujan bertambah deras. Raka akhirnya membujuk Bagas untuk kembali berteduh. Mereka menunggu, sambil berharap Anton muncul dari kabut. Namun, suara-suara aneh justru terdengar di sekeliling. Seperti langkah kaki berat, gesekan ranting patah, atau kadang samar terdengar seseorang memanggil, "Tolong!" Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dekat sekali. Dari balik tirai kabut, muncullah sosok pria tua. Jaket hujan lusuh menutupi sebagian wajahnya. Dia memikul tas carrier lama, model jadul. Wajahnya penuh keriput, matanya menatap kosong. Anak-anak muda itu tertegun. Siapa yang mau naik gunung di cuaca seburuk ini? Pria tua itu mendekat, menatap Raka bergantian dengan Yuni dan Bagas. "Kalian tersesat?" tanyanya dengan suara serak. Bagas menelan ludah. "Teman kami hilang, Pak. Kami mau turun tapi nggak tahu jalur. Kabutnya tebal banget." Pria tua itu mengangguk pelan. "Saya Pak Wiryo, relawan SAR di gunung ini. Sudah sering saya bantu anak-anak pendaki yang hilang jalur." Mereka saling pandang. Rasa takut bercampur lega. "Kalau mau selamat, ikut saya," kata Pak Wiryo pelan. Angin berhembus kencang, membuat ranting pohon berderak. Dalam hening yang menekan, hanya suara hujan menetes di jas hujan tua Pak Wiryo.
Tanpa sadar, mereka mulai mengikuti langkahnya menembus kabut. Jalur yang mereka kenal perlahan lenyap, berganti lorong kabut dingin, tanpa jejak Anton, tanpa tahu kemana kaki akan berlabuh. Kabut tebal memeluk jalur sempit yang kini terasa asing. Langkah kaki mereka beradu dengan suara rintik hujan di jas hujan plastik yang mulai sobek di sana-sini. Pak Wiryo berjalan di depan, tubuhnya bungkuk tapi gerak kakinya begitu mantap, seolah sudah ratusan kali menembus jalur ini bahkan dalam gelap. Raka berjalan tepat di belakang, matanya waspada menembus tirai kabut. Yuni dan Citra saling berpegangan tangan, sementara Bagas menoleh ke belakang setiap beberapa langkah. Tidak ada tanda-tanda Anton, tidak ada jejak sepatu di jalur basah. "Pak, Anton bisa selamat enggak ya?" tanya Yuni dengan suara bergetar. Pak Wiryo tak menoleh. Ia hanya menjawab pelan, nyaris seperti gumaman. Kalau jalannya benar, dia akan pulang sendiri. Kalau jalannya salah, dia pulang lebih dulu. Kata-kata itu menusuk dada Raka. Langkahnya sempat terhenti, tapi suara ranting yang patah di belakang membuatnya buru-buru merapat ke barisan. Entah kenapa, setiap kali Raka menatap punggung Pak Wiryo, ada rasa aneh merayap. Jas hujan lelaki tua itu meneteskan air, tapi seperti meneteskan warna gelap di tanah. Seolah bayangan Pak Wiryo lebih pekat dari gelap kabut. Mereka berhenti di sebuah persimpangan jalur yang ditumbuhi lumut lebat. Di situ, ada batu besar terbelah dua, seperti celah gerbang. Di salah satu sisinya tertancap papan kayu tua dengan tulisan samar, "Jalur ditutup, longsor." Tulisan itu nyaris hilang dimakan lumut. Bagas menunjuk papan kayu itu, wajahnya pucat. "Pak, ini kan jalur longsor yang ditutup, nggak boleh dilewati," tanyanya terbata. Pak Wiryo menoleh perlahan. Senyum tipisnya justru membuat udara sekitar kian dingin. "Jalur ini memang ditutup untuk orang-orang yang tak tahu jalan," jawabnya. "Kalau kalian ikut saya, kalian aman. Jalur yang lain sudah penuh, yang ini jalannya lebih cepat." Raka berdebat dalam hati. Nalarnya menolak menembus jalur terlarang, tapi suara angin menjerit di balik pohon seperti menahan mereka di situ. Citra gemetar sambil memeluk Yuni. Hujan makin deras, kabut menebal, dan tak ada pilihan lebih masuk akal daripada mengikuti orang tua yang tampak menyelamatkan mereka. Dengan isyarat tangan, Pak Wiryo melangkah masuk celah batu belah. Tanpa suara, satu persatu mereka mengikuti di belakangnya. Jalur di balik batu ternyata lebih curam. Akar pohon mencuat di mana-mana. Bagas terpleset, lututnya tergores batu tajam. Raka membantu sambil terus menyorot senter ke sekeliling. Sekilas, di antara kabut, Raka melihat sosok berdiri di balik pohon, seperti Anton. Tapi ketika disorot lagi, yang ada hanya kabut menebal. Nafasnya terasa makin sesak. "Pak, jalannya masih jauh?" tanya Raka akhirnya. Pak Wiryo berhenti sejenak, menoleh dengan senyum kaku. "Sedikit lagi, kita akan sampai di jalur aman. Jangan tinggalkan barisan, apapun yang kalian dengar." Seolah menjawab, tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil di semak-semak. Suara itu mirip suara Anton, tapi terdengar parau, seolah tercekik air hujan. Bagas memegang bahu Raka, wajahnya pucat pasi. "Bro, gue denger Anton ketawa barusan, denger kan?" Raka mengangguk pelan, tapi tak sanggup menjawab. Yuni mulai berdoa pelan, Citra terisak. Pak Wiryo menatap mereka satu persatu. Matanya hitam pekat, pupilnya nyaris tak kelihatan. Dalam sorot lampu senter, jas hujannya tampak sobek di beberapa bagian, memperlihatkan baju SAR lusuh di baliknya. Lencana relawan SAR yang menempel di dadanya robek setengah. Hurufnya pudar. "Kalau kalian ingin pulang, ikuti saya terus," gumam Pak Wiryo dengan suara lirih. Hujan belum reda, kabut malah menebal, menelan pepohonan. Di kejauhan, suara ranting patah terdengar lagi, seperti langkah kaki yang setengah menyeret di antara daun basah. Dan di balik kabut, sepasang mata lain mengintip.
menunggu siapa yang akan lepas dari barisan. Mereka berjalan dalam diam. Hanya suara hujan, gesekan daun, dan napas masing-masing yang terdengar. Jalur yang mereka lalui makin sempit, dipagari akar-akar pohon sebesar lengan orang dewasa. Tak ada tanda pita, tak ada papan penunjuk arah. Semua terasa asing. Kayaknya jalur ini nggak ada di aplikasi jalur gunung, bisik Raka, menatap layar HP yang sejak tadi tidak bisa menampilkan peta offline. Baterai gue tinggal 6%, balas Bagas. Ia terduduk sejenak, lututnya makin nyeri karena luka gores yang terbuka. Gue nggak yakin ini jalur resmi. Rak. Pak Wiryo berhenti di tanjakan curam. Ia berdiri di bawah pohon besar yang akarnya melingkar seperti pagar hidup. Di belakangnya, kabut makin pekat, seolah mereka berjalan bukan ke bawah gunung, tapi ke dunia lain yang tidak tercatat di peta manapun. Jalur ini tidak dibuat untuk pendaki biasa, katanya pelan, tapi kalian bukan pendaki biasa, kalian tersesat, kalian butuh diselamatkan. Kalimatnya terasa seperti mantra, bukan jawaban. Yuni, yang sejak tadi menggigil, mulai kehilangan tenaga. Citra membantu menopangnya sambil terus melihat sekeliling. Di antara kabut, ia melihat sesuatu. Tenda sobek berlumut, setengah ambruk, berdiri di tengah hutan. "Pak, itu tenda ya?" tanya Citra. Pak Wiryo hanya menoleh sedikit. "Iya, itu tempat berlindung untuk yang belum sempat turun." Kalimat itu lagi-lagi membingungkan, tapi mereka terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Raka akhirnya memimpin mereka masuk ke dalam tenda tua itu. Bau lembab dan tanah basah menyeruak. Di dalamnya ada sleeping bag usang, kompor portabel berkarat, dan senter yang sudah mati. Namun yang membuat mereka semua terdiam adalah benda kecil tergantung di sudut tenda. Selembar nametak dari plastik bening. Tertulis, Sar, Wiryo P. Regu Evakuasi Kuntara, tahun 2001. Raka merinding. Ia membalik kartu itu dan mendapati coretan tangan yang kabur. Kembali atau tersesat selamanya. Pak Wiryo masuk tanpa suara. Tempat ini dulu pernah menyelamatkan banyak pendaki, termasuk saya. Bagas yang dari tadi menahan ketakutan akhirnya bersuara. "Pak, maaf, tapi ini nametak Bapak." Pak Wiryo hanya diam, menatap api kecil dari korek yang dinyalakan Raka. "Saya pernah di sini, waktu terakhir kalinya saya hidup," katanya akhirnya. Kalimat itu membuat darah mereka membeku. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba, dari luar tenda, terdengar suara langkah kaki menyeret. Suara itu makin dekat. Lalu, Raka A. Baga As. Suara berat, tapi seperti menirukan suara Anton. Suara itu tidak seperti manusia, lebih seperti rekaman rusak yang diputar lambat. Citra menjerit pelan dan menutup telinga. Yuni mulai menangis. Raka menyalakan senter dan membuka sedikit tirai tenda. Tapi yang dia lihat justru lebih mengerikan. Jejak kaki berlumpur, masuk ke arah tenda, tapi tidak ada tubuh yang menyertainya. Pak Wiryo berdiri di pintu. Wajahnya berubah, bukan marah, bukan sedih, tapi datar, dingin, kosong. "Jangan keluar malam ini. Yang berkeliaran bukan teman kalian." Hujan terus turun, tapi kini terdengar seperti bisikan dari langit. Kabut makin pekat, dan malam itu tidak ada yang tidur. Malam terasa panjang di dalam tenda reot itu. Hujan masih mengetuk-ngetuk dinding kain yang rapuh, seolah mencoba masuk. Angin merayap di antara celah, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir entah dari mana. Raka menahan kantuk, matanya terpaku pada sosok Pak Wiryo yang duduk di dekat pintu masuk. Pria tua itu sama sekali tak tidur. Matanya terbuka, menatap kosong keluar, seakan menjaga sesuatu agar tak menerobos masuk. Kadang bibirnya bergerak, berbisik pelan. Raka tak tahu, itu doa atau justru mantra. Di sudut tenda, Bagas memeluk lutut sambil menempel pada Citra.
Yuni sesekali terisak, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa kali terdengar suara ranting patah, disusul suara langkah menyeret di luar. Kadang terdengar seperti suara Anton, memanggil dengan nada memelas. "Tolong, Raka!" Pagi buta, hujan mereda, tapi kabut makin tebal. Pak Wiryo berdiri perlahan. Ia menatap ke arah Raka dan rombongan. "Kita harus lanjut sebelum kabut menelan jalur." Raka mengangguk. Dalam hati, dia ingin bertanya, siapa sebenarnya Pak Wiryo? Tapi kata-katanya selalu tertelan rasa takut. Mereka berkemas seadanya. Begitu melangkah keluar tenda, Bagas berteriak kecil. Di tanah becek, ada jejak kaki, puluhan, mengitari tenda. Jejak itu kecil besar, bercampur. Beberapa jejak tampak aneh, hanya setengah, seperti kaki telanjang yang tak utuh. "Ini apa, Pak?" tanya Bagas, wajahnya pucat. Pak Wiryo hanya berjalan menunduk, jarang menjawab. "Jangan hiraukan. Mereka hanya ingin melihat siapa yang berani pulang." Langkah mereka semakin berat. Jalur setapak berubah jadi tanjakan licin, penuh akar dan batu. Udara dingin menempel di kulit, menusuk tulang. Di tengah kabut, tiba-tiba mereka sampai di persimpangan jalur. Pohon-pohon rapat berdiri, dahan-dahan saling silang membentuk gerbang alami. Di situ ada batu besar terbelah dua, berdiri seperti gapura raksasa. Di samping batu, tertancap papan kayu tua, tulisannya hampir hilang. "Jalur lama, ditutup, rawan longsor." Yuni menarik lengan Raka. "Rak, ini jalur longsor yang ditutupkan." Raka menelan ludah. Dia ingat jalur ini pernah viral dulu, karena tragedi rombongan pendaki yang hilang terseret longsor belasan tahun lalu. Jalur itu ditutup dan dipasang pagar kawat berduri, tapi sekarang pagar itu hanya tinggal kerangkanya. Pak Wiryo berdiri di depan batu belah, menatap papan kayu itu dengan mata kosong. "Dulu, saya lewat sini. Kami menjemput mereka yang tak bisa pulang. Tapi, kami juga tak pernah pulang." Bagas melangkah mundur. "Maksud Bapak apa? Bapak kan penolong kita." Pak Wiryo menoleh perlahan. Tatapannya membuat udara sekitar terasa beku. "Kalau saya tidak menjemput kalian, kalian sudah bersama mereka di bawah longsoran." Suara angin menjerit menembus celah batu belah. Dari balik kabut, samar-samar terdengar lagi suara Anton memanggil. Tapi sekarang bukan cuma Anton. Ada banyak suara. Tua, muda, laki-laki, perempuan, berbisik, tertawa kecil, lalu memanggil satu persatu nama mereka. Citra mulai menangis histeris. Yuni memeluknya, tapi tangannya sendiri gemetar hebat. Raka berdiri paling depan, memandang Pak Wiryo dengan campur aduk rasa takut dan curiga. "Pak, kalau jalur ini berbahaya, kenapa kita lewat sini?" tanya Raka pelan. Pak Wiryo menatap lurus, bibirnya bergerak tanpa suara sebelum akhirnya menjawab. "Karena hanya lewat jalur ini, kalian bisa bertemu jalan pulang. Kalau kalian kuat." Bagas menggeleng. "Rak, ini nggak beres. Gue ngerasa kayak kita diseret makin dalam, bukan makin dekat jalur turun." Raka menghela napas, matanya mencari celah di kabut. Tapi jalur di belakang mereka sudah lenyap, tertutup kabut tebal. Seolah tak pernah ada jejak kaki mereka sebelumnya. Pak Wiryo melangkah masuk di antara batu belah. Hujan rintik mulai turun lagi. Angin makin dingin, membawa bau tanah basah bercampur bau karat besi. "Kalau mau pulang, ikut saya. Kalau tidak, jalan pulang akan menelan kalian," bisiknya. Mau tak mau, satu persatu mereka masuk celah batu. Di balik batu itu, jalur sempit tampak seperti lorong gelap tak berujung. Dan entah kenapa, di kejauhan, di balik kabut, tampak sekilas bayangan manusia berdiri diam. Mereka menunggu, entah menjemput, atau menyesatkan selamanya. Langkah mereka menyusuri jalur di balik batu belah terdengar seperti gemerisik tikus di lorong sempit.
Kabut di sini bukan sekadar tipis, ia menggumpal seperti asap putih, menutupi jarak pandang kurang dari 2 meter. Bau basah tanah dan kayu lapuk menempel di hidung. Kadang angin datang meniup kabut, memperlihatkan bayangan pohon tua dengan dahan melengkung seperti tangan. Bagas, yang jalannya makin pincang, mulai bicara sendiri. Matanya sayu, nafasnya pendek. "Bro, kalian dengar nggak? Ada yang manggil gue." Raka menoleh cepat. "Bagas, fokus. Jangan lepas dari barisan." Tapi Bagas malah tertawa kecil. Matanya menatap ke antara pepohonan. "Itu dia, temen gue. Dia mau gue ikut." Di sela kabut, memang ada bayangan orang berdiri. Badannya basah kuyup, wajahnya pucat, baju kerirnya koyak penuh lumpur. Mirip Anton. Mirip, tapi bukan. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Bagas hendak melangkah keluar jalur, tapi Pak Wiryo mencengkeram pundaknya. "Jangan ikuti mereka." Suara Pak Wiryo pelan, nyaris berbisik di telinga Bagas. "Yang di sana hanya ingin kau jadi teman mereka." Bagas menunduk, matanya kosong. Pelan-pelan dia kembali berjalan, meski beberapa kali menoleh seperti ada yang memanggil. Mereka terus melangkah. Jalur itu seolah tak habis. Pohon di kanan kiri tampak serupa, akar melintang seperti perangkap. Di salah satu belokan, Citra menjerit kecil. Ia menunjuk tanah basah di samping jalur. Sepotong carrier tua berwarna biru, setengah terpendam lumpur, warnanya sudah pudar, resletingnya berkarat. Yuni mendekat. Ia membalik tas itu dengan tangan gemetar. Di balik lumpur, tertempel patch SAR yang sudah robek separuh. Regu evakuasi Kuntara, 2001. Nama Wiryo tertera samar. Raka mematung. Bagas hanya menatap carrier itu tanpa suara. Pak Wiryo meraih carrier tersebut perlahan. Tangannya bergetar halus, seperti menahan emosi yang lama membusuk. Dulu, hujan turun seperti ini, kabut sama tebalnya. Kami masuk jalur ini untuk menjemput pendaki yang terjebak longsor. Tapi tanahnya amblas. Separuh regu saya, termasuk saya, terkubur di sini. Suara Pak Wiryo serak, bukan hanya karena usia. Seolah kata-kata itu ditahan puluhan tahun. Yuni melirik Raka, matanya bertanya, "Kalau dia terkubur, lalu sekarang kita bareng siapa?" Pak Wiryo menatap mereka. Tatapannya lebih tajam dari sebelumnya. Di balik keriput wajahnya, kilau matanya redup seperti cahaya lampu minyak kehabisan sumbu. "Ada yang saya selamatkan, tapi tak semua bisa saya jemput. Ada yang menolak pulang, ada yang menyeret saya kembali." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Kabut terbelah sekejap, menampakkan bongkahan batu besar di sisi jalur. Batu itu dipenuhi tali rafia bekas dan potongan bendera jalur. Di situ, samar terlihat salib kayu dan tumpukan batu nisan sederhana. Beberapa di antaranya sudah tumbang. Citra menutup mulutnya. Di antara batu nisan, ada nama-nama yang mereka kenal. Anton Wijaya. Nama Anton tertulis di salah satu tanda kayu, bersama 3 nama lain yang asing. "Rak, itu nama Anton kan?" Suara Yuni bergetar. Bagas mundur. "Nggak mungkin. Anton kan baru hilang kemarin." Pak Wiryo hanya menatap nisan itu, seperti mengingat sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Waktu di sini berjalan berbeda. Ada yang masih di jalur, ada yang sudah ditunggu di tempat ini. Raka merasakan sesuatu bergerak di balik batu nisan. Seperti sosok mendongak, wajahnya setengah beku, mata putihnya terbuka, bibirnya terkatup tanah basah. Ia menahan napas, takut bayangan itu menatap balik. Petir menyambar jauh di puncak, mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Suara longsoran kecil terdengar di kejauhan, seperti peringatan, "Jangan lama-lama di sini." Pak Wiryo menoleh, suaranya kembali lirih. "Kalau mau pulang, tinggalkan yang sudah tertinggal. Jangan ikuti suara mereka." Yuni terisak, Citra nyaris pingsan.
Bagas hanya terduduk sambil memegangi kepalanya. Raka tahu satu hal, jalur pulang bukan lagi sekadar jalan turun. Mereka harus memilih, percaya pada penolong yang sudah mati, atau berjalan sendiri di hutan yang menelan siapapun yang lengah. Dan di balik kabut, suara-suara itu tertawa, menunggu siapa yang paling dulu lepas dari barisan. Kabut menelan jalur di depan mata. Raka memejamkan mata sejenak, berharap ada petunjuk di antara suara ranting patah dan desir angin. Tapi yang ada hanya rasa dingin merambat dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Seperti ada yang memegang pundaknya dari balik kabut. Bagas terduduk di samping batu nisan sederhana bertuliskan nama Anton. Bibirnya bergetar, tangannya gemetar memunguti kerikil di tanah, lalu melemparkannya ke semak. "Gue mau pulang. Rak, gue mau pulang sekarang." Suaranya serak, bercampur tangis. Raka menepuk bahunya. "Kita semua mau pulang, Gas. Kita harus bareng-bareng." Tapi Bagas tak mendengar. Matanya kosong, pandangannya menembus kabut. Bibirnya mulai berbisik cepat. "Dia manggil gue. Dia di sana. Dia nggak mau sendirian. Rak." Yuni yang berdiri di belakang Raka langsung menarik Citra mendekat. Keduanya makin pucat sejak melihat nama Anton di nisan. Sekali-sekali, Citra menoleh ke semak, seolah takut sosok di balik batu itu mendekat. Pak Wiryo berdiri sedikit jauh, membelakangi mereka. Bahunya tampak turun naik, entah karena napas atau karena sesuatu yang tak mereka lihat. "Bagas," panggil Pak Wiryo, suaranya dalam tapi pelan. "Jangan dengarkan suara mereka. Kau belum waktunya." Bagas malah tertawa kecil, seperti anak-anak yang diajak main petak umpet. Ia menoleh ke arah semak, lalu berdiri sempoyongan. "Aku lihat dia. Dia nungguin aku. Pak, temenin dia bentar aja." Bagas melangkah pelan, menyeret kaki yang luka. Lumpur menempel di celana kargo lusuhnya. Yuni menahan napas. Citra memeluk tasnya erat-erat. Raka meraih bahu Bagas, tapi Bagas menepisnya keras. "Gas, balik. Jangan ikuti apapun di luar jalur," bentak Raka. Bagas tertawa lagi, matanya berkaca-kaca. "Rak, lo nggak lihat? Anton senyum sama gue. Dia kedinginan. Gue nggak tega." Tiba-tiba, suara gemerisik semakin dekat. Dari sela kabut, samar terlihat sosok tubuh Anton. Bajunya sobek di bahu, carriernya penuh lumpur. Kepalanya sedikit miring, kulitnya pucat kebiruan. Senyumnya lebar, tapi aneh, seperti tertarik paksa. Bagas merangkak mendekat, air matanya mengalir. "Ton, maafin gue tinggalin lo." Raka memegang bahu Yuni dan Citra. Ia ingin menarik Bagas, tapi kakinya terasa dipaku tanah. Pak Wiryo hanya berdiri di jalur, wajahnya suram. Ia tak mencegah. Bagas mengulurkan tangan. Sosok Anton juga mengulurkan tangan. Saat ujung jari mereka hampir bersentuhan, kabut berputar seperti disedot angin. Sosok Anton tiba-tiba lenyap, diganti suara langkah tergesa. Tanah di tepi jalur amblas pelan, menampakkan lubang longsoran lama. Bagas sempat menoleh ke Raka. Matanya melebar. "Rak, tolong." Tanpa sempat menariknya, tanah becek di bawah Bagas runtuh. Suara longsor mini terdengar lirih, lalu senyap. Raka dan Yuni hanya bisa berteriak, menatap celah tanah yang menelan Bagas seketika. Hujan mulai turun lagi, membasahi tepian longsoran. Pak Wiryo menutup mata, bibirnya bergetar membaca sesuatu. Mungkin doa, mungkin permintaan maaf. Tak ada yang tahu. Dia sudah memilih jalannya. Gumam Pak Wiryo pelan, menatap ke arah longsoran. Raka menghantam pohon terdekat dengan kepalan tangan. Darah menetes dari buku jarinya, bercampur lumpur. Citra menangis. Yuni menahan isak dengan tangan menutup mulut. "Kenapa Bapak nggak tarik dia?" bentak Raka pada Pak Wiryo. Pak Wiryo hanya menatap jalur setapak di depannya. Suaranya parau, hampir lenyap tertelan angin.
Saya hanya penjemput, bukan penentu. Saya sudah menahan mereka selama saya bisa. Raka ingin protes lebih keras, tapi kata-kata itu membentur logika. Hujan makin deras, petir bergemuruh di kejauhan. Pak Wiryo akhirnya menatap Raka, Yuni, dan Citra satu persatu. Tatapannya menembus kabut. Kalian mau pulang? Kalian harus kuat. Jalan pulang tinggal sedikit lagi. Tapi kalian harus siap. Jangan lagi tengok ke belakang. Raka meraih bahu Yuni dan Citra, membantu mereka berdiri. Di balik kabut, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak. Suara yang tak ada hubungannya dengan gunung yang keras dan dingin ini. Jalan pulang yang dijanjikan Pak Wiryo terasa makin asing. Sementara di lubang longsoran, suara gemerisik tak henti, seperti suara Bagas memanggil mereka. Pelan, jauh di perut bumi. Hujan belum benar-benar berhenti. Rintiknya jatuh malas di dedaunan, menetes pelan ke tanah berlumpur. Langkah Raka, Yuni, dan Citra semakin berat. Kehilangan Bagas membuat rasa dingin merambat ke kepala, membekukan akal sehat. Pak Wiryo berjalan di depan, tak sekalipun menoleh ke lubang longsoran tempat Bagas jatuh. Napasnya terdengar sesak, tapi langkahnya tetap mantap, seperti ditarik jalur yang hanya dia tahu. Mereka tiba di satu dataran kecil, semacam tanah lapang sempit di tengah pepohonan rapat. Di sana berdiri pondok tua setengah roboh, beratap seng berlumut, dindingnya lapuk. Sekilas mirip pos peristirahatan darurat, tapi tidak tercatat di peta jalur manapun. Citra memeluk tubuhnya. Rak, kita nggak lewat sini kan pas naik? Raka menggeleng. Enggak, kita nggak pernah lewat pondok ini. Pak Wiryo melangkah ke depan pintu pondok. Di balik kabut tipis, pintu kayu reot itu berderi terbuka. Bau apak langsung menyeruak, bercampur aroma karat, tanah basah, dan sisa abu kayu. Di dalam pondok, hanya ada satu bangku panjang, drum air karat, dan dinding yang penuh coretan. Raka mendekat. Dengan cahaya senter redup, dia membaca satu persatu tulisan di papan kayu dinding. Joko, 2001. Kusno, 2001 Rial Saudi. Wiryo, 2001. Anton, Bagas. Nama Bagas tercetak samar di sana, seolah ditulis sebelum mereka tiba. Jantung Raka berdegup keras. Yuni merosot duduk, bahunya bergetar menahan tangis. Citra menutup mulutnya agar tidak menjerit. Pak Wiryo berdiri tepat di samping Raka. Wajahnya redup, seperti lampu teplok yang hampir padam. Tangannya menunjuk deretan nama itu. Semua yang tertinggal, akhirnya diingat di sini, katanya pelan. Raka menatap Pak Wiryo dengan mata berair. Ini maksudnya apa? Pak, ini pondok apa? Kenapa nama Bagas udah ada di situ? Pak Wiryo menarik napas panjang. Suaranya retak, seperti menahan beban puluhan tahun. Pondok ini tempat menunggu. Yang pernah saya selamatkan dulu. Ada yang kuat berjalan pulang, ada yang tertinggal. Nama mereka tertulis di sini. Kalau kalian bertahan, nama kalian tak akan menetap di dinding ini. Yuni menatap langit-langit pondok. Ada coretan lain di kayu lapuk. Kalau kau mendengar namamu dipanggil, jangan jawab. Citra membaca pelan, suaranya gemetar. Pak, benar kan? Suara-suara itu, suara arwah orang yang hilang di sini. Pak Wiryo tak menjawab. Ia menatap keluar pondok. Kabut masih menutup jalur, seolah hutan menelan apapun yang mau lari. Raka mencoba membuka peta offline lagi. Tapi sinyal mati total. Baterainya tinggal satu garis merah. Ia menekan tombol power sambil memaki pelan. Pak Wiryo menoleh, menatap Raka lurus-lurus. Kalian masih punya kesempatan. Satu jalur lagi, jalur lama, jalur curam. Kalau kabut membuka celah, kita harus jalan sekarang. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar pondok. Suara itu berat, seperti sepatu but basah menginjak lumpur. Yuni menahan napas.
Citra menutup telinga. Di sela pintu, bayangan hitam berdiri di kabut. Sosok itu tegap, carriernya mirip milik Anton. Tapi wajahnya gelap, matanya hanya cekungan hitam yang memancarkan air. Raka, Citra A. Suara itu parau, seolah tercekik air. Yuni menangis terisak, berbisik sambil memeluk Raka. Jangan dijawab, Rak, jangan dijawab. Pak Wiryo berdiri di depan pintu, membentangkan tangannya. Mulutnya komat kamit, membaca sesuatu yang tak bisa mereka dengar jelas. Perlahan, bayangan hitam itu mundur, diseret kabut, seperti ditelan hutan. Suasana pondok terasa membatu. Hujan di luar seperti bisikan, menunggu siapa yang pertama patah. Pak Wiryo berbalik, menatap tiga wajah muda yang mulai retak oleh kelelahan dan takut. Kalau kalian masih mau pulang, hanya satu syarat. Jangan bawa nama siapapun dari jalur ini turun ke bawah. Karena kalau kalian bercerita, kalian akan dipanggil kembali. Citra menunduk, air matanya menetes. Raka mengepalkan tangan, menatap coretan nama Bagas dan Anton. Ia sadar, pulang dari jalur ini berarti menanggung rahasia yang akan terus berbisik di telinga, sampai entah kapan. Pak Wiryo melangkah keluar pondok, membuka tirai kabut dengan tongkat kayu. Di luar, jalur sempit menuruni lereng curam menunggu. Dan di kejauhan, di antara suara hujan, terdengar langkah-langkah lain. Seperti suara orang-orang yang menunggu giliran dipanggil. Hujan belum benar-benar berhenti. Rintiknya jatuh malas di dedaunan, menetes pelan ke tanah berlumpur. Langkah Raka, Yuni, dan Citra semakin berat. Kehilangan Bagas membuat rasa dingin merambat ke kepala, membekukan akal sehat. Pak Wiryo berjalan di depan, tak sekalipun menoleh ke lubang longsoran tempat Bagas jatuh. Napasnya terdengar sesak, tapi langkahnya tetap mantap, seperti ditarik jalur yang hanya dia tahu. Mereka tiba di satu dataran kecil, semacam tanah lapang sempit di tengah pepohonan rapat. Di sana berdiri pondok tua setengah roboh, beratap seng berlumut, dindingnya lapuk. Sekilas mirip pos peristirahatan darurat, tapi tidak tercatat di peta jalur manapun. Citra memeluk tubuhnya. Rak, kita nggak lewat sini kan pas naik? Raka menggeleng. Enggak, kita nggak pernah lewat pondok ini. Pak Wiryo melangkah ke depan pintu pondok. Di balik kabut tipis, pintu kayu reot itu berderi terbuka. Bau apak langsung menyeruak, bercampur aroma karat, tanah basah, dan sisa abu kayu. Di dalam pondok, hanya ada satu bangku panjang, drum air karat, dan dinding yang penuh coretan. Raka mendekat. Dengan cahaya senter redup, dia membaca satu persatu tulisan di papan kayu dinding. Joko, 2001. Kusno, 2001 Rial Saudi. Wiryo, 2001. Anton? Bagas? Nama Bagas tercetak samar di sana, seolah ditulis sebelum mereka tiba. Jantung Raka berdegup keras. Yuni merosot duduk, bahunya bergetar menahan tangis. Citra menutup mulutnya agar tidak menjerit. Pak Wiryo berdiri tepat di samping Raka. Wajahnya redup, seperti lampu teplok yang hampir padam. Tangannya menunjuk deretan nama itu. Semua yang tertinggal, akhirnya diingat di sini, katanya pelan. Raka menatap Pak Wiryo dengan mata berair. Ini maksudnya apa? Pak, ini pondok apa? Kenapa nama Bagas udah ada di situ? Pak Wiryo menarik napas panjang. Suaranya retak, seperti menahan beban puluhan tahun. Pondok ini tempat menunggu. Yang pernah saya selamatkan dulu. Ada yang kuat berjalan pulang, ada yang tertinggal. Nama mereka tertulis di sini. Kalau kalian bertahan, nama kalian tak akan menetap di dinding ini. Yuni menatap langit-langit pondok. Ada coretan lain di kayu lapuk. Kalau kau mendengar namamu dipanggil, jangan jawab. Citra membaca pelan, suaranya gemetar. Pak, benar kan? Suara-suara itu, suara arwah orang yang hilang di sini.
Pak Wiryo tak menjawab. Ia menatap keluar pondok. Kabut masih menutup jalur, seolah hutan menelan apapun yang mau lari. Raka mencoba membuka peta offline lagi, tapi sinyal mati total. Baterainya tinggal satu garis merah. Ia menekan tombol power sambil memaki pelan. Pak Wiryo menoleh, menatap Raka lurus-lurus. Kalian masih punya kesempatan. Satu jalur lagi, jalur lama, jalur curam. Kalau kabut membuka celah, kita harus jalan sekarang. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar pondok. Suara itu berat, seperti sepatu but basah menginjak lumpur. Yuni menahan napas, Citra menutup telinga. Di sela pintu, bayangan hitam berdiri di kabut. Sosok itu tegap, karirnya mirip milik Anton, tapi wajahnya gelap. Matanya hanya cekungan hitam yang memancarkan air. Raka, Citra A. Suara itu parau, seolah tercekik air. Yuni menangis terisak, berbisik sambil memeluk Raka. Jangan dijawab, Rak, jangan dijawab. Pak Wiryo berdiri di depan pintu, membentangkan tangannya. Mulutnya komat kamit, membaca sesuatu yang tak bisa mereka dengar jelas. Perlahan, bayangan hitam itu mundur, diseret kabut, seperti ditelan hutan. Suasana pondok terasa membatu. Hujan di luar seperti bisikan, menunggu siapa yang pertama patah. Pak Wiryo berbalik, menatap tiga wajah muda yang mulai retak oleh kelelahan dan takut. Kalau kalian masih mau pulang, hanya satu syarat. Jangan bawa nama siapapun dari jalur ini turun ke bawah. Karena kalau kalian bercerita, kalian akan dipanggil kembali. Citra menunduk, air matanya menetes. Raka mengepalkan tangan, menatap coretan nama Bagas dan Anton. Ia sadar, pulang dari jalur ini berarti menanggung rahasia yang akan terus berbisik di telinga, sampai entah kapan. Pak Wiryo melangkah keluar pondok, membuka tirai kabut dengan tongkat kayu. Di luar, jalur sempit menuruni lereng curam menunggu. Dan di kejauhan, di antara suara hujan, terdengar langkah-langkah lain. Seperti suara orang-orang yang menunggu giliran dipanggil. Pak Wiryo berjalan paling depan. Tongkat kayunya memecah kabut tebal. Di belakangnya, Raka menggenggam tangan Yuni erat, sementara Citra nyaris terpleset beberapa kali. Jalur setapak berubah jadi turunan licin, diapit jurang kecil di sisi kanan. Pohon-pohon tinggi membentuk kanopi gelap, membuat kabut tak mau pergi. Langkah kaki mereka beradu dengan suara desir hujan yang masih rintik. Angin berembus membawa aroma tanah longsor bercampur daun busuk. Hutan di sini benar-benar sunyi, tak ada suara serangga, hanya dengung di telinga yang membuat Raka makin pening. Di satu kelokan, jalur menurun tajam nyaris 60 derajat. Di sanalah Citra berhenti, matanya menatap lurus ke semak rapat di bawah tebing. Rak, itu apa? Suaranya lirih, gemetar. Raka memicingkan mata, berusaha menembus kabut. Sekilas, ia melihat sosok hitam berdiri diam di balik pohon. Bahunya berguncang pelan, seperti tertawa tanpa suara. Wajahnya samar, tapi postur tubuhnya mirip Bagas. Yuni menjerit kecil, jangan lihat ke sana. Citra memejamkan mata, menutup wajah dengan telapak tangan. Tapi Raka terlanjur terpaku. Di balik kabut, sosok hitam itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah jalur menurun, seolah memberi jalan. Pak Wiryo menoleh setengah. Jangan hiraukan, lanjut turun. Jalur ini hanya bisa dilewati kalau kalian tak membawa bayangan mereka. Kalimat itu menancap di kepala Raka. Ia menarik napas panjang, meraih pundak Citra. Ayo, pegang pohon, pelan-pelan. Langkah mereka makin lambat. Jalur makin sempit. Akar-akar pohon mencuat seperti cakar. Beberapa batu pijakan licin ditutupi lumut. Yuni tergelincir, hampir jatuh ke jurang, tapi Raka menarik tasnya cepat. Hujan kian deras, membuat kabut menempel di wajah seperti kabus es. Di satu titik,
Jalur melebar sedikit membentuk tanjakan tanah keras. Pak Wiryo berhenti, menancapkan tongkatnya di tanah. Wajahnya pucat, napasnya kini tampak seperti asap tipis. "Kalian lihat itu?" bisiknya pelan, menunjuk ke depan. Di kejauhan, di tengah celah pepohonan, tampak cahaya redup, seolah lampu pos pendakian. Tapi anehnya, di sekitar cahaya itu ada bayangan orang-orang. Mereka berdiri melingkar, kepalanya menunduk, punggungnya membungkuk. Yuni terisak, suaranya nyaris tak terdengar. "Itu pos? Kita udah dekat turun." Pak Wiryo tidak menjawab langsung. Matanya menatap kosong ke barisan bayangan itu. "Di sanalah jalur kalian terbuka, kalau kalian tak dipanggil kembali." Citra meremas lengan Raka. Kenapa mereka berdiri di situ? Kenapa diam? Raka menatap satu persatu. Bayangan-bayangan itu samar, tapi ada wajah-wajah yang terasa familiar. Anton, Bagas, bahkan sekilas, Raka merasa melihat wajahnya sendiri, berdiri di barisan paling pinggir, menunduk, seolah menunggu sesuatu. Raka menahan gemetar. "Pak, kenapa ada saya di sana?" Pak Wiryo memejamkan mata. "Setiap pendaki yang pernah di sini meninggalkan bayangan. Kalau kau kuat, bayanganmu akan tetap di hutan ini. Tapi kalau kau ragu, bayanganmu akan menjemputmu pulang ke mereka." Suara Pak Wiryo melemah, tubuhnya goyah, tongkatnya nyaris jatuh. Raka menahan lengannya. "Pak Wiryo, Bapak kuat kan? Bapak pulang sama kita kan?" Pak Wiryo menatap Raka lama sekali. Matanya berkaca-kaca, lalu menggeleng pelan. "Saya sudah pulang sejak lama. Saya hanya menjemput kalian, supaya tak ada yang mati sendirian." Nafasnya berembus, dingin seperti uap kabut. Tubuhnya tampak menipis, cahaya senter Raka menembus bahunya. Sosok Pak Wiryo berdiri di antara akar, bagai bayangan yang mencoba memegang bumi. Suara angin mendesir, membawa suara bisikan. "Raka, Yuni, Citra." 3 nama itu berulang, menempel di telinga, seperti mantra penarik. Di depan, barisan bayangan makin rapat. Beberapa di antaranya melangkah mundur, membuka jalur sempit di tengah lingkaran. Pak Wiryo meraih pundak Raka. Tangan keriputnya terasa dingin, nyaris beku. "Kalau kalian mau pulang, lewat celah itu. Jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, jangan jawab suara apapun. Kalau kalian selamat, saya di sini saja, menjemput siapapun yang tersesat lagi." Raka menggenggam tangan Pak Wiryo erat, walau jari itu sudah dingin seperti embun beku. Yuni terisak, menatap penolong yang sudah menahan mereka selama ini. Citra hanya menunduk, air matanya menetes jatuh di lumpur. Hujan makin deras, membasuh jalur curam itu. 3 orang pendaki muda berdiri di tepi jalur. Di depan mereka, barisan bayangan menunggu. Dan di belakang, di antara kabut, terdengar suara ranting patah. Seperti langkah kaki yang tak pernah berhenti di hutan tua. Hujan turun makin deras, membasahi jalur curam yang kini berubah jadi lumpur licin. Suara dedaunan menetes pelan, di sela gemerisik angin yang membawa bisikan. Raka berdiri paling depan, menatap celah sempit di antara barisan bayangan. Di sana, lampu redup pos pendakian terlihat seperti obor jauh di ujung lorong. Yuni dan Citra berdiri di belakangnya. Napas mereka tak beraturan, gemetar menahan dingin dan takut. Pak Wiryo masih berdiri di samping akar pohon besar. Tubuhnya makin transparan, nyaris menyatu dengan kabut. Lewat celah itu, suara Pak Wiryo parau, seperti embusan asap. "Jangan jawab siapapun. Dan ingat, kalian harus tinggalkan beban kalian di sini." Raka menatap bayangan-bayangan yang berdiri rapat. Beberapa di antaranya menoleh pelan. Wajahnya samar. Anton, Bagas, bahkan dirinya sendiri. Mereka seolah membuka jalur, tapi di setiap sisi, bisikan terdengar memanggil. "Raka, Raka, Raka."
Langkah pertama terasa seperti menapaki es tipis. Tanah di bawah kaki bergetar, seolah menahan napas. Raka meraih tangan Yuni, menggenggam erat. Di belakangnya, Citra memejamkan mata, berusaha tak mendengar panggilan yang makin nyaring. Saat mereka masuk di antara barisan bayangan, suara-suara itu berubah jadi rayuan. Ada yang memanggil dengan suara bagas, seolah memelas. "Rak, gue kedinginan, jangan tinggalin gue." Ada yang menirukan suara Anton, tertawa pelan, lalu menjerit, "Ayo balik, di sini kita nggak akan sendirian." Yuni terisak, bahunya bergetar, kakinya nyaris terkilir di lumpur. Raka menahan pundaknya. "Jangan dengerin, fokus ke lampu, fokus," bisiknya di telinga Yuni. Tapi Citra di belakang berhenti. Bahunya terhuyung, kepalanya menoleh ke kanan. Di sela kabut, dia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di balik pohon, mengenakan jaket kuning yang familiar. Citra berbisik, suaranya serak, menembus isak tangis. Itu ibu aku." Raka langsung menoleh, tapi Pak Wiryo bersuara lebih keras meski suaranya parau. "Jangan lihat. Kalau kau jawab, kau tak pulang." Terlambat, Citra sudah menjawab. Air matanya menetes. Ibu di sini." Bayangan perempuan itu melangkah maju. Wajahnya samar, tapi matanya kosong, hitam legam. Tangan putihnya terulur pelan ke bahu Citra. Dalam sekejap, kaki Citra terbenam di lumpur. Tanah di sekitarnya bergolak seperti rawa kecil. Yuni menjerit, Raka meraih lengan Citra sekuat tenaga. "Citra, fokus. Dengar suara gue, bukan suara dia." Citra meronta, tapi tangannya tetap terulur ke arah bayangan itu. Bibirnya bergetar. "Ibu, jangan tinggalin aku lagi." Pak Wiryo berdiri di samping jalur, wajahnya semakin pudar. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah lampu pos. "Pilih, mau ikut mereka atau tinggalkan mereka di sini." Hujan menampar wajah Raka. Ia menarik Citra dengan seluruh tenaganya, sampai akhirnya kaki Citra terlepas dari lumpur. Bayangan perempuan di balik pohon menoleh, wajahnya tiba-tiba pecah seperti retakan tanah kering. Sosok itu lalu lenyap, ditelan kabut. Citra terisak, jatuh berlutut di jalur. Matanya kosong, tapi napasnya masih ada. Yuni memeluknya erat-erat. Raka menatap ke depan. Lampu pos semakin jelas, di balik jalur yang sekarang terbuka lebar. Pak Wiryo tersenyum tipis, bibirnya retak. Tubuhnya makin samar, hampir tak lagi menjejak tanah. "Kalian kuat, tinggalkan rasa bersalah kalian di sini. Jangan bawa nama siapapun, kalau tidak, kalian akan dipanggil kembali." Yuni membantu Citra berdiri. Bertiga, mereka melangkah pelan menuruni jalur curam. Suara ranting patah terdengar di belakang, seolah langkah ratusan kaki berjalan mundur, menutup jalur yang baru saja mereka lewati. Raka sempat menoleh. Di balik kabut, Pak Wiryo berdiri diam. Di sampingnya, barisan bayangan bergerak lagi. Mereka melingkar, menunduk, lalu satu persatu lenyap di antara akar pohon. "Terima kasih, Pak," bisik Raka, nyaris tak terdengar. Saat telapak kaki pertama menginjak dataran tanah lebih padat, hujan mereda. Suara gemericik air berganti jadi riak sungai kecil. Tanda jalur resmi mulai terlihat. Di kejauhan, lampu pos base camp berpenda redup, seperti bintang pertama di malam mendung. Mereka selamat, tapi mereka tahu, tak ada yang benar-benar pulang dari gunung ini tanpa kehilangan sesuatu. Suara riak air sungai kecil jadi penanda paling nyata kalau jalur pulang benar-benar ada. Hujan sudah reda, meski kabut masih menempel di sela pepohonan. Cahaya lampu pos base camp menembus kabut tipis, berpendar kuning redup seperti lentera penunjuk hidup. Raka berjalan paling depan, memapah Citra yang lemas. Yuni setengah memeluk sahabatnya itu, masih dengan langkah gemetar. Sesekali,
Raka menoleh ke jalur curam di atas sana. Kabut perlahan menutupnya, seolah menelan semua kenangan buruk di balik pepohonan raksasa. Mereka bertiga nyaris tak bicara. Tenggorokan kering, suara tercekat di dada. Di setiap langkah, masih terasa seperti ada bisikan menempel di tengkuk. Suara Pak Wiryo berputar di kepala, "Jangan bawa nama siapapun turun." Di pos base camp, lampu petromas menyala temaram. 3 orang penjaga berjubah plastik terkejut melihat mereka muncul dalam kondisi lusuh, baju penuh lumpur, dan 1 orang terpaksa dipapah. "Kalian rombongan yang hilang sinyal itu ya? Yang semalam dicari tim SAR?" tanya salah satu penjaga, suaranya pelan. Raka mengangguk pelan. Bibirnya retak-retak, tenggorokan kering. "Teman kami, 1 hilang longsor. Tolong, kabari tim SAR." Penjaga itu mengangguk cepat, menepuk bahu Raka. Yuni memeluk Citra erat, keduanya sama-sama menangis. Tapi tak sepatah kata pun keluar soal apa yang mereka lihat di jalur curam tadi. Seorang relawan SAR mendekat, membawa selimut tipis. Ia duduk di samping Raka yang kini terhuyung duduk di kursi kayu. "Kalian beruntung, nak. Gunung ini suka bercanda. Kadang yang naik 5, pulang cuma 4. Gumamnya lirih. Raka hanya menatap tanah, matanya sayu. Di antara rasa syukur, ada perasaan lain yang lebih berat. Rasa bersalah yang akan menempel seumur hidup. Malam itu, sebelum turun kembali ke desa, Raka berdiri di pinggir pos, menatap gelap hutan di atas sana. Di kepalanya terbayang wajah Pak Wiryo, berdiri di antara akar pohon raksasa, bersama barisan pendaki yang tak pulang. Ia teringat janji Pak Wiryo, jangan bawa nama siapapun. Yuni menghampiri, meminjam bahu Raka untuk bersandar. Di samping mereka, Citra duduk menatap lampu petromas, matanya kosong. "Rak," bisik Yuni, "menurut lo, Pak Wiryo itu apa?" Raka terdiam lama, menatap kabut di lereng. Mungkin, dia bagian dari gunung ini. Penjaga jalur yang ditinggal longsor. Penunjuk pulang, kalau kita masih mau pulang. Yuni menunduk, menahan air mata. "Bagas, sama Anton." Raka meremas bahunya, pelan. "Mereka nggak sendirian. Pak Wiryo di sana. Kita cuma harus hidup, biar nggak ada yang sia-sia." Beberapa relawan SAR menemukan jejak longsor tempat Bagas jatuh, tapi tubuhnya tak pernah muncul. Nama Bagas dan Anton hanya tertulis di laporan hilang. Tak ada yang benar-benar paham jalur mana yang mereka ambil, dan rombongan Raka pun tak pernah menceritakan detailnya. Mereka sepakat, apapun yang mereka lihat di balik batu belah dan pondok tua akan tetap terkubur di kabut. Rahasia yang tak boleh dipanggil pulang lagi. Bulan sabit perlahan muncul di balik awan. Raka, Yuni, dan Citra turun ke desa menjelang subuh. Langkah kaki mereka menjejak tanah, tapi rasa dingin di punggung seolah tetap menempel. Ada harga yang harus dibayar. Seumur hidup, mereka akan membawa suara-suara di kepala mereka. Dan di lereng paling sunyi, di jalur yang ditutup puluhan tahun lalu, sosok Pak Wiryo berdiri di antara kabut. Di sampingnya, bayangan-bayangan pendaki menunduk, menunggu. Mereka yang tersesat, atau yang akan tersesat lagi. Hutan tak pernah benar-benar menelan mereka, karena di sana selalu ada penunjuk jalur, penjemput terakhir, yang menunggu siapapun yang datang dengan ragu, agar tak pulang sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.